Benar ya Tuhan, anugerah-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh nikmati itu setiap saat, setiap waktu. Segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa atas kehidupan kami, sebagai bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersukacita. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami perlu firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Segala bentuk pekerjaan iblis kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu saudara. Salam semuanya. Saya percaya kita senantiasa dalam keadaan sehat-sehat. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama, saudara ayatnya yang kedua, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat ke-10. Haleluya. Hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, buka hati untuk Tuhan. Jadi itu tema khotbah saya, buka hati untuk Tuhan. Saya teringat saudara, tahun 2020 Gembala pembina kita katakan begini, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Waktu itu banyak orang yang tidak mengerti apa itu dimensi yang baru. Tetapi begitu masuk tahun 2020, dengan adanya virus corona, baru orang mulai mengerti. Rupanya
Ini yang dimaksud dengan dimensi yang baru. Ketika kita mau masuk untuk beribadah, kita harus cuci tangan dulu. Di sini tadi semua sudah cuci tangan. Kalau belum bisa ke sana lagi cuci tangan. Begitu kita masuk, kita harus diukur suhu badannya. Kemudian kita harus pakai masker. Kemudian duduknya jaga jarak. Lalu ibadah pun dipersingkat hanya 1 jam. Ini yang namanya dimensi yang baru. Tahun 2021 ini, saudara, Gembala pembina kita katakan apa? Tahun 2021 adalah tahun integritas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the year of integrity. Saya sih kalau coba bahasa Inggris, saya nggak sombong. Karena tahunya cuma itu doang. Orang yang punya integritas adalah orang yang memiliki kualitas rohani. Saya ulangi, orang yang punya integritas adalah orang yang memiliki kualitas rohani. Orang bisa memiliki kualitas rohani apabila dia membuka hati untuk Tuhan. Selama orang tersebut dia tidak pernah membuka hati untuk Tuhan, maka jangan harap orang tersebut dia memiliki kualitas rohani. Nah, hari ini saudara kita akan belajar dari seorang yang bernama Sakeus. Sakeus, kalau kita melihat di sini, adalah orang yang memiliki kualitas rohani. Kenapa? Karena dia membuka hati untuk Tuhan. Tadinya Sakeus ini orang yang tidak punya kualitas rohani. Tetapi begitu dia membuka hati untuk Tuhan, saudara bisa baca di situ 10 ayat itu menceritakan bagaimana Sakeus memiliki kualitas rohani yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita akan melihat, saudara, ciri-ciri orang yang membuka hati untuk Tuhan. Saya mencatat ada 4 poin di sini. Yang pertama kita melihat di Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ciri-ciri orang yang membuka hati untuk Tuhan. Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang pertama saya mencatat di sini ciri-ciri orang yang membuka hati untuk Tuhan. Yang pertama, dia sangat respon dengan Tuhan. Saya ulangi, dia sangat respon dengan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa dia sangat respon dengan Tuhan? Dari ayat yang kita sudah baca tadi, kita melihat di situ bagaimana Sakeus ini bukan orang sembarangan. Dia seorang kepala pemungut cukai. Kalau sekarang namanya apa? Kepala
pajak. Dan di situ dikatakan bahwa dia orang yang sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi begitu dia tahu Yesus akan melewati kota Yeriko, dia sangat respon. Dia sangat respon. Dikatakan di sini dia berlari. Coba kalau ada orang kaya di sini, kita suruh dia berlari, mau nggak? Habis itu suruh dia naik pohon. Nanti orang bilang ini kayaknya itu orang sudah sinting, ya kan? Tapi Zakheus dia tidak berdosa. Orang mau berkata apa tentang dirinya, dia tidak malu. Dia terus berlari, mendahului orang banyak. Lalu dia naik pohon ara. Di sini kita bisa melihat bahwa Zakheus dia sangat respon dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita juga sangat respon dengan Tuhan? Ataukah saat-saat ini kita bermasa bodoh dengan Tuhan? Kalau kita suka bermasa bodoh dengan Tuhan, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan juga bermasa bodoh dengan kita. Kalau ditanya kenapa nggak ibadah, lagi nggak mood. Kira-kira kalau saudara lagi berdoa kepada Tuhan minta sesuatu sama Tuhan, lalu Tuhan bilang begini, saya juga lagi nggak mood. Mau nggak? Orang yang tidak respon dengan Tuhan, ibadahnya itu suka-suka dia, terserah dia. Baca firman nggak pernah. Tapi kalau baca status teliti banget, ya kan? Kalau baca firman nggak pernah. Coba kita membiasakan diri, saudara, setiap hari itu baca firman dan renungkan. Saya itu membiasakan diri, saudara, setiap hari. Saya nggak pernah lupa. Itu setiap hari itu paling sedikit 6 pasal saya baca. Dan berurut dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sekarang saya sudah sampai di kitab Roma. Nanti kalau sudah selesai, saya mulai lagi dari kitab Kejadian. Segala sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang, itu nanti akan menjadi satu kebiasaan. Coba saja, saudara lakukan tiap hari baca Alkitab. Nanti itu akan menjadi suatu kebiasaan. Tapi itu hanya bisa terjadi apabila kita membuka hati kepada Tuhan dan kita sangat respon dengan Tuhan. Doa nggak pernah, doa makan pun nggak pernah. Padahal di depan sudah ada babi panggang, ayam goreng, pokoknya makanan yang enak-enak sudah ada di situ. Tapi doa nggak mau. Bingung juga saya orang seperti ini. Mari hari-hari ini saudara kita respon dengan Tuhan, amin. Kita respon. Itu ciri orang yang membuka hati untuk Tuhan. Ciri yang kedua, orang yang membuka hati untuk Tuhan. Coba kita lihat di Lukas 19. Di Lukas 19 ayatnya yang kelima. Ini ciri yang kedua, orang yang membuka hati untuk Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Ciri yang kedua, orang yang membuka hati untuk Tuhan. Yang pertama tadi, dia sangat respon dengan Tuhan. Yang kedua, ada Tuhan di rumahnya. Ada Tuhan di rumahnya. Saudara perhatikan di sini, di Tuhan katakan kepada Zakheus, Zakheus, turunlah.
karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan ada di rumah kita, suasana rumah kita seperti apa? Pasti suasananya seperti di surga, betul? Kalau Tuhan ada di rumah kita, walaupun mungkin rumah kita kecil, sederhana, nggak ada pagarnya, pintu kamar mandi sudah mulai rusak, tapi kalau ada Tuhan, itu rasanya itu seperti kita tinggal di istana. Suasananya itu pasti suasana damai sejahtera, sukacita. Walaupun mungkin makannya juga biasa-biasa saja, tapi kita merasakan sukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan di rumah kita. Makanya saudara jangan pernah iri kalau melihat ada orang rumahnya besar, mewah, ada kolam renang. Jangan pernah iri, karena belum tentu Tuhan ada di rumah itu. Bisa jadi hantu yang ada di situ. Oleh karena itu, hadirkanlah Tuhan selalu di rumah kita. Pernah baca Obed-Edom? Ketika tabut Allah itu ada di rumahnya, Obed-Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkat itu nggak selalu berbicara uang, harta dan sebagainya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan itu juga berkat, saudara. Itu hanya bisa terjadi ketika kita membuka hati untuk Tuhan. Maka Tuhan akan tinggal di rumah kita. Amin, saudara. Sekarang ciri yang ketiga. Ciri orang yang membuka hati untuk Tuhan. Lukas 19 ayatnya yang ke-8. Lukas 19 ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang ketiga, saudara, ciri orang yang membuka hati bagi Tuhan. Yang pertama tadi dia respon dengan Tuhan. Yang kedua, ada Tuhan di rumahnya. Dan yang ketiga, ada pertobatan. Kalau kita melihat Sakeus di sini, tadinya dia itu suka memeras orang dengan pajak yang sangat tinggi, sehingga dia terkenal tukang peras orang, suka merugikan orang. Tetapi dikatakan di sini ketika dia membuka hati untuk Tuhan, dia berubah. Dia mengalami pertobatan yang sangat luar biasa. Sampai dikatakan di sini, setengah dari kekayaannya dia akan berikan bagi orang-orang miskin yang berkekurangan. Maka dia katakan di sini, kalau ada orang yang aku peras, yang aku rugikan, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Ini kan luar biasa, saudara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia bertobat. Firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, malaikat di surga
bersorak-sorak. Mari hari-hari ini saudara, kita bertobat. Karena kita tidak pernah tahu tentang hidup kita. Beberapa minggu yang lalu saya pernah berkhotbah di tempat ini, saya katakan bahwa hidup ini hanya seperti uang. Hidup ini hanya sementara waktu. Setiap hari saya lihat Facebook, selalu ada berita tentang orang meninggal dunia. Tiap hari itu terjadi. Bahkan pernah dalam satu hari 8 orang. Kita tidak pernah tahu tentang hidup ini, saudara. Bisa saja tahun ini Tuhan panggil kita gara-gara corona, bisa. Tetapi biarlah kita dalam keadaan bertobat ketika Tuhan panggil kita. Kemarin ketika saya mengikuti Natal Perwira 6, ada seorang hamba Tuhan, saudara, yang berkhotbah. Dia katakan beberapa bulan yang lalu dia itu kena corona. Lalu dia diisolasi di rumah sakit, saya lupa rumah sakit apa namanya, Siloam. Dia ditaruh di ruang isolasi di atas. Lalu istrinya disuruh tanda tangan. Kalau terjadi apa-apa nanti, artinya meninggal, maka satu keluarga pun tidak boleh datang melihat karena penguburannya secara protokol kesehatan. Jadi hari itu adalah apa? Dia katakan kalau misalnya dia meninggal, hari itu adalah pertemuan terakhir dengan keluarganya. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan selamatkan dia. Tuhan selamatkan dia. Nah, kita itu tidak pernah tahu tentang hidup kita, saudara. Apakah tahun 2021 ini kita masih ada atau tidak? Dengan galasnya virus corona hari-hari ini. Maka saya sampaikan di sini, biarlah kita bertobat. Amin. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Kalaupun itu terjadi, saya percaya kita pasti masuk surga. Bahkan hamba Tuhan itu dia katakan, dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil saya sudah siap. Saya sudah siap. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ciri orang yang membuka hati bagi Tuhan, dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Ciri yang keempat, Lukas 19 ayatnya yang ke-9. Ini ciri yang keempat, orang yang membuka hati bagi Tuhan. Dikatakan di sini, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang keempat, ciri orang yang membuka hati bagi Tuhan. Yang keempat, pasti diselamatkan oleh Tuhan. Pasti diselamatkan oleh Tuhan. Sakeus, saudara, ketika dia membuka hati untuk Tuhan, lalu Tuhan tinggal di rumahnya, lalu dia mengalami satu pertobatan yang luar biasa, lalu Tuhan menyelamatkan satu keluarga itu. Jadi bukan hanya Sakeus yang diselamatkan, istri, anak-anak, satu keluarga diselamatkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebutuhan manusia yang paling utama adalah keselamatan. Makanya kalau saudara mencari Tuhan, jangan cari Tuhan karena saudara ingin kaya. Itu salah. Kalau tujuan saudara dan saya mencari Tuhan supaya engkau kaya, saya mau katakan di luar sana banyak
mereka sangat kaya. Kalau tujuan hidup saudara supaya saudara mencari Tuhan supaya kau banyak uang, itu salah. Itu salah. Karena di luar sana banyak orang yang tidak mencari Tuhan, tetapi uangnya sangat banyak. Sementara kita mencari Tuhan, sebentar garam habis, cabai baru beli 1/4 udah habis, ya kan? Habis itu pulsa habis, pulsa handphone. Habis itu pulsa listrik udah bunyi, titik, sampai tetangga dengar, sudah mau mati. Selalu berkekurangan. Tapi tidak masalah. Karena tujuan hidup kita mencari Tuhan bukan hal-hal seperti itu. Kalau Tuhan memberkati kita, itu bonus dari Tuhan. Bonus. Tetapi tujuan hidup kita yang sesungguhnya mencari Tuhan supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi konsep kita mencari Tuhan hari-hari ini kita mulai rubah, saudara. Jangan sampai seorang mencari Tuhan supaya usahamu maju. Karena ada orang seperti itu. Kalau itu konsep engkau mencari Tuhan, saya mau katakan orang di luar sana yang mencari Tuhan, usaha mereka maju. Rumah mereka 4, 5, 6. Karena dia udah bosan tinggal di rumahnya, dia tinggal di penjara. Karena rumahnya udah terlalu banyak, mewah, dia udah bosan orang. Jadi dia pilih tinggal di penjara, ya kan? Jadi konsep kita mencari Tuhan bukan seperti itu. Supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bilang di samping, jangan pura-pura gak dengar. Firman itu buat kamu bilang begitu. Amin, saudara. Jadi saya sampaikan di sini ada 4 ciri orang yang membuka hati. Yang pertama, dia sangat respon dengan Tuhan. Yang kedua, ada Tuhan di rumahnya. Dan yang ketiga, ada pertobatan. Dan yang keempat, pasti diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur pagi hari ini kami sudah diingatkan oleh Tuhan supaya kami sungguh-sungguh membuka hati buat Tuhan, menteraikan setiap firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin hari-hari ini mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah persoalan dalam hidup. Berkati mereka. Sebentar juga jemaat akan memberikan persembahan dana sosial. Engkau juga berkati mereka. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan dana sosial, tetapi tetap jaga jarak. Kita nyanyikan pujian jiwaku harus akan Tuhan.